Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Dan dalam program pagi hari ini kita kembali akan mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di setiap saat. Kalau kami ada di pagi hari ini, semua ini karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami, memahami setiap firman Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kita baca dalam kitab Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di setiap bidang pekerjaan sangat memerlukan keahlian, sehingga apa yang dikerjakan mencapai hasil yang baik, mencapai hasil yang menyenangkan. Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun kemah suci, untuk membuat kemah suci. Dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Allah telah menunjuk Besaleel dari suku Yehuda untuk membangun kemah suci. Dan Besaleel telah dipenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, dan kemampuan dalam segala macam pekerjaan. Itu yang disampaikan Allah kepada Musa. Saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan perkataan Allah kepada Musa, bahwa Allah telah menunjuk, Allah telah memilih Besaleel, dan Allah telah penuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan kemampuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembangunan kemah suci atau tabernakel harus sesuai dengan petunjuk Allah. Dan membangun kemah suci harus orang yang telah dipenuhi dengan roh Allah. Seperti firman Tuhan kepada Musa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tujuan pembangunan kemah suci itu adalah agar Allah hadir. Allah berdiam dalam kemah suci itu, dan Allah menyertai bangsa Israel selama perjalanan di padang belantara. Israel mengalami tuntunan Tuhan. Israel mengalami kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka di padang belantara menuju ke tanah perjanjian. Sangat luar biasa Tuhan menolong bangsa Israel saudara sekalian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita di dunia ini, kita perlu membangun iman kita kepada Tuhan.
kita perlu membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus agar kita ahli, kita cakap, kita berhikmat. Karena dalam membangun kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita kepada Tuhan, tidak didasarkan pada keinginan kita sendiri. Tidak didasarkan pada kekuatan kita sendiri. Tetapi atas petunjuk Allah dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi hikmat, Roh Kudus yang memberi kemampuan, Roh Kudus yang memberi keahlian, sehingga kita sanggup, kita mampu, kita cakap, dan terus membangun iman kita, membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Sangat penting dalam pembangunan iman kita, dalam pembangunan rohani kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita berdoa agar saudara penuh dengan Roh Kudus, kita semua penuh dengan Roh Kudus dalam menjalani hidup ini, dalam membangun persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa berdiam di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait-Nya Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kamu adalah bait-Nya Allah dan tempat kediaman Roh Allah. Kalau dulu Allah suruh membangun Musa, membangun kemah suci, tapi sekarang tidak lagi, saudara sekalian. Kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita disebut bait-Nya Roh Allah, kemahnya Allah, tempat kediaman Roh Allah. Allah tidak lagi berdiam di dalam bangunan manusia itu sendiri, tapi Allah berdiam di dalam bangunan ciptanya sendiri di hidup kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Allah mau berdiam dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Sebab itu kita juga diperintahkan agar kita membangun bait Allah itu, agar Allah bisa berdiam di dalam kehidupan orang percaya, agar Roh Allah diam di dalam kamu, diam di dalam kita. Saudara, ini adalah kebenaran atas kehidupan kita. Kita adalah bait-Nya Roh Allah. Kita adalah bait-Nya Allah. Mari kita bangun bait Allah itu. Mari kita bangun kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Hagai 1 ayat 7, Hagai 1 ayat 7 di situ berkata, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu." Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, kita yang sudah disebut bait-Nya Allah, bait-Nya Roh Allah, saudara sudah disebut bait-Nya Roh Allah. Firman Allah datang kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah bait Allah itu, atau perhatikanlah kehidupan kita. Berarti saudara sekalian, kita setiap saat, tiap hari kita harus memperhatikan kehidupan kita. Harus koreksi kehidupan kita. Sehingga semakin kita banyak koreksi, melihat kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita, maka kita bisa didiami oleh Roh Allah. Karena saudara sudah disebut bait-Nya Roh Allah. Semakin banyak kita mengkoreksi, membenahi kehidupan kita, maka Roh Allah juga bisa ada dalam kehidupan kita. Saudara ada bait-Nya Allah. Saudara adalah kemahnya Allah. Saudara ada tempat kediaman Roh Allah. Gereja
adalah tempatnya Roh Allah. Sebab itu sekalian, mari kita bangun terus kehidupan kita. Kita bangun terus kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kadangkala firman itu datang kepada kita, mungkin dengan keras kita dengar, tetapi tujuanlah untuk membangun kehidupan kita, membangun kehidupan saudara, karena saudara perlu dibangun agar Roh Allah bisa berdiam di dalam kehidupan saudara. Saudara adalah gerejanya Allah yang perlu terus dibangun. Jangan menyimpan kebencian. Jangan menyimpan kepahitan, saudara sekalian. Kebencian dan kepahitan hanya merusak kehidupan kita. Semakin kita menyimpan kebencian, semakin kita menyimpan kepahitan, semakin kita menyimpan dendam kepada orang yang kita tidak sukai, bukan membawa saudara kehidupan saudara semakin dibangun, semakin baik. Tapi saudara akan membawa kehidupan saudara pada kehancuran. Kenapa? Kebencian, kedengkian, kepahitan hanya menghancurkan bait Allah itu, hanya menghancurkan kehidupan saudara. Tapi mari saudara sekalian, kita izinkan firman Allah ada dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Dan firman Allah itu membersihkan kehidupan kita. Dan Roh Allah bisa berdiam dalam kehidupan kita. Menciptakan sukacita, menciptakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Izinkan firman Tuhan, Roh-Nya berdiam di kehidupan saudara, maka damai sejahtera itu akan menjadi pengalaman di dalam kehidupan saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 4 itu berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Harus kita tinggal dalam Dia. Semakin kita ada dalam Dia, semakin kita melihat hidup kita, bahwa hidup kita, hidup saudara berharga, berarti di mata Tuhan. Ketika Allah berdiam di kehidupan saudara, Allah punya nilai yang tinggi, saudara punya nilai yang tinggi di hadapan Allah. Karena saudara disebut baitnya Roh Allah. Roh Allah diam di kehidupan saudara. Dan saudara dapat memberikan buah, menghasilkan buah-buah untuk kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Saudara sekalian, mari siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bangun kehidupan kita. Kita bangun keberadaan kehidupan kita. Kita bangun dengan firman Tuhan, dengan kekuatan firman Tuhan atas petunjuk Tuhan, agar Roh Allah diam di kehidupan kita. Ketika Roh Allah diam di kehidupan kita, kita cakap menghadapi segala sesuatu. Kita ada keahlian menghadapi segala sesuatu, saudara sekalian. Menghadapi tantangan-tantangan, ada persoalan yang ada. Kita cakap, mengapa? Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Roh Allah berdiam di kehidupan kita. Roh Kudus berdiam di kehidupan saudara. Oleh Roh Kudus kita bisa menghadapi banyak hal. Oleh kekuatan Roh Allah yang diam di kehidupan kita, kita bisa menghadapi berbagai peperangan-peperangan iman. Kita kuat bukan karena kita, tetapi karena kekuatan Roh Allah. Diam di kehidupan kita, diam di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari yang kami bersyukur. Terima kasih untuk firman Tuhan kami sudah dengar pagi hari ini. Setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini, manapun mereka berada, Tuhan memberkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang tertutup jalan berkat, Tuhan buka pintu berkat bagi mereka. Jalan berkat dalam kehidupan mereka. Dalam berbagai situasi yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, Tuhan pembela, Tuhan pertolongan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan memimpin terus kehidupan kami. Kami tetap ada dalam Engkau. Dan kuatan Roh Kudus tetap tinggal di kehidupan kami, memberi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.